Halo semuanya, selamat siang teman-teman semua. Iya. Apa kabar nih teman-teman hari ini? Masih kurang? Ya sih. Boleh nih ya, Boleh kamu? kali ya. Boleh. Selamat siang teman-teman semua. Nah, gitu dong. Biar seminar kita pada hari itu bisa bersemangat dan kita bawain acaranya juga bisa semangat nih. Bener banget, Cak. Tapi Cak, ada bapak mengatakan nama kata saya. Maka dari itu, sebelum perkenalkan nama Kurora. Dan aku Eka. Hari ini kita berdua bakal nemenin kalian di pembukaan acara seminar kece kita yang bertema It's time for Start Small, Start Now. Aku kasih tau Ra, zaman sekarang tuh ya anak muda tuh makin keren loh Ra. Kayak temen-temen nih. Wah. Banyak banget yang berani untuk mulai dari hal-hal kecil nih, kayak judul kita nih, Start Small. Tapi impact-nya tuh besar banget, Ra. Setuju banget sih, Cak, kalau menurut aku. Dan yang paling penting tuh kita berani untuk memulai. Karena kita kadang suka masih ragu nggak sih, Cak, dan nggak tahu mau mulai itu dari mana. Ya, Cak. Betul. Nah, makanya nih, Ra, gimana kalau kita tanya-tanya dulu nih sama teman-teman sebelum mulai seminar kita pada hari ini? Iya, boleh. Boleh, kamu mau milih nggak nih, Ra, buat kita tanya-tanya ini? Boleh, nggak boleh ya? Ya, boleh. Kamu boleh perkenalkan namanya? Nama aku Osman Dembele. Halo Kak sekarang. Jadi aku mau nanya nih, kamu sekarang masih bingung nggak sih harus mulai karir kamu dari mana? Bingung. Masih bingung. Sama sih aku juga. Aku tuh masih bingung. Gimana kalau kita tanya ke teman sebelahnya? Betul banget. Halo, boleh tahu nggak namanya siapa? Aku Pele Kak. Boleh nih Kak, kira-kira kakak masih bingung nggak nih ke depannya harus mulai dari mana nih? Masih. Oh, Sama berarti. Nah makanya nih teman-teman pas banget nih datang ke seminar kita hari Betul ini. banget juga. Karena hari ini sebenarnya spesial banget nih. Karena kita kedatangan seseorang yang bukan cuma influencer dan content creator, tapi juga seorang apa nih Ra? Orang entrepreneur. Tapi sebelum itu, boleh nih kita panggil dulu moderator kita pada hari ini. Betul. Kepada Drasamlo sebagai moderator, kami persilakan. Selamat sore teman-teman semua. Saya mau nanya, kalian pernah nggak sih merasa takut? Merasa takut gagal? Merasa takut dilihat orang berbeda? Itu selalu memang ada sih ya, kita sebagai anak muda pasti pernah mengalami ketakutan itu. Nah jadi teman-teman, hari ini di seminar kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita mengatasi sebuah ketakutan nih di saat masa muda kita gitu, dan untuk mendobraknya gimana sih, ya kan? Dan hari ini kita udah kedatangan sekaligus tiga ya, bahwa tiga profesi dalam satu orang, luar biasa sekali, yaitu adalah seorang content creator, influencer, penyanyi dan juga pengusaha. Masih muda dan dia memulai karir dan juga berkarya sejak kecil, dan hari ini kita akan mendengarkan banyak sekali materi dan juga pelajaran yang pastinya insightful banget nih. Jadi teman-teman, saya akan panggilkan langsung, ladies and gentlemen, please welcome Haifa Azura. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya Kak Haifa? Sehat. Sehat ya Kak? Dan happy. Happy banget ya Kak. Tadi gimana perjalanan nih Kak? Dari rumah? Perjalanannya deket banget sih. Deket banget. Karena Kakak kan daerah sini ya ternyata ya? Iya benar, aku deket banget. Tapi nggak macet lah ya? Enggak. Nggak macet ya? Aman ya Kak? Aman. Kabar sehat, kesibukan Kak? Kan tadi aku udah cerita dikit nih ya tentang kakak gitu. Boleh nggak sih Kak, kakak perkenalan juga nih, kakak tuh kesibukannya apa, sekarang lagi fokus apa, dan apa aja deh yang kakak lagi sekarang kerjain mungkin. Oke, sebelumnya halo semuanya. Halo. Perkenalkan nama aku Haifa Azura. Biasanya aku dipanggil Haifa. Aku itu lulusan S1 Ilmu Komunikasi di
konsentrasinya marketing komunikasi di Telkom University di Bandung. Gitu. Nah, jadi aduh, tepuk tangan. Oh, tepuk tangan. Di sini ternyata anak ikom bukan? Ilkom. Jadi pas banget ya sebenarnya ya. Jadi aku itu udah mulai karir aku sebenarnya dari sebelum aku lulus kuliah. Jadi dari dulu sebenarnya dari kecil banget dari umur berapa ya, mungkin SD aku tuh udah suka bisnis. Dari SD kak? Iya, jadi dulu waktu ke sekolah aku itu suka kayak jualan gelang lah, aksesoris lah, pokoknya emang jiwa bisnis, jiwa dagangnya itu udah dari kecil banget sih sebenarnya. Gitu. Jadi kayak dulu bahkan aku di rumah itu sempat punya perpustakaan karena aku memang sering baca juga sama kakak aku. Jadi kita itu sama adik aku juga sedikit suka baca. Jadi kita tuh punya perpustakaan kecil. Jadi anak-anak komplek itu bisa datang baca, bayar 500 perak aja. Gitu. Jadi kita memang udah ada jiwa-jiwa mencari cuan dari kecil, sebenarnya kita happy gitu ya. Dan jadi aku tuh dari sebelum lulus aku udah berkarir itu di bisnis sebenarnya. Aku punya bisnis namanya Karen Space di Aceh, di tempat asal aku. Kebetulan aku asal dari jauh banget ya, dari ujung barat Indonesia yaitu Aceh. Kalau nyanyi juga dari kecil, dari kelas 4 SD aku udah nyanyi. Dan tadi udah nyanyi, terus aku juga bisnis dari sebelum aku lulus, dan aku juga sempat bergelut di dunia social media spesialis, kemudian juga event and communication juga. Jadi sebenarnya agak ini bisa menjadi sebuah pertanyaan mungkin ya nanti buat teman-teman, kayak gimana sih kayak kok bisa banyak banget itu tuh sebenarnya akan menjadi bumerangkah atau gimana, nanti kalian kalau penasaran boleh tanya sih. Gitu. Luar biasa banget, bukan dulu sekali lagi. Banyak banget karirnya. Itu bisa jadi gambaran buat kita juga nih, mahasiswa Ilkom ternyata luar biasa sekali. Contohnya dari Kak Azura, bagaimana dari kecil? Haifa ya? Oh, panggilnya Kak Haifa aja ya? Kak Haifa dari kecil udah jadi pebisnis ya Kak? Oh iya, luar biasa. Kak, kalau aku mau tanya nih, kemarin aku ada lihat kakak kemarin kan bisa nyanyi bareng ya sama Rahim Laude ya Kak? Iya betul, sama Rahim. Luar biasa banget ya. Nah, aku mau nanya nih Kak, sebentar karir kakak selama menjadi penyanyi nih. Boleh. Awalnya gimana sih Kak? Boleh dong Kak diceritain sedikit? Jadi awalnya itu aku memang ayah aku kebetulan juga senang musik, jadi aku udah di sekolah musik tuh dari kelas 4 SD kayak tadi aku bilang. Terus aku mulai mengcover lagu Aceh sih awalnya. Waktu itu aku kayaknya masih SMP, mungkin aku mengcover lagu Aceh. Dan waktu itu ramai di Facebook, jadi waktu itu zamannya Facebook. Tiba-tiba ramai dan YouTube ramai banget, mungkin termasuk yang video cover aku paling ramai itu lagu Aceh itu. Dan dari situ tuh aku di sekolah musik tuh kayak disupport buat bikin banyak cover lagi. Aku juga sempat ikut ajang pencarian bakat Idola Cilik, teman-teman pasti tahu Idola Cilik ya? Iya. Tapi waktu ikut Idola Cilik, waktu itu aku kayaknya ngerasa kalau itu tuh bukan jalan aku. Soalnya Idola Cilik itu ajang-ajang pencarian bakat seperti itu agak sulit kalau misalnya kita nggak punya mental yang kuat, fisik yang kuat, kayak agak susah. Waktu kecil aku memang agak rentan anaknya, jadi gampang sakit. Jadi aku habis audisi bukannya happy, tapi aku malah masuk rumah sakit, masuk UGD. Jadi semenjak saat itu aku memutuskan, ayah aku bilang, ya udah kalau gitu kita nggak usah dari jalur ajang pencarian bakat, masih banyak jalan lainnya untuk menuju menggapai cita-cita kita gitu. Jadi salah satunya adalah dengan cara berkarya. Makanya dari situ aku udah mulai nulis lagu itu dari umur aku 17 tahun, aku udah punya lagu yang aku tulis sendiri. Wow, luar biasa banget ya Kak. Maksudnya dari yang awalnya mungkin kita rasa ngeliat ada jalan di sana, tapi Ya, belum tentu ya Kak? betul sekali. Tapi ternyata banyak jalan lain. Jadi kalau satu jalan tertutup buat kita, berarti kita harus cari jalan lain. Satu hal nih Kak, aku mau nanya, apa sih yang bikin sebenarnya kakak punya keinginan luar biasa banget kayak, oke deh kalau nggak di jalan di sini, di jalan sini aja dulu. Karena kan itu susah banget buat kita anak muda bisa melihat hal itu ya Kak? Betul. Sebenarnya lihat apa yang kalian sukai dan kalian cintai sih sebenarnya. Karena kalau sejauh aku menjalani karir aku tadi banyak banget, aku itu sebenarnya anaknya itu yang suka coba-coba. Jadi mungkin
kalau ada orang bilang jangan takut mencoba, kalau aku terlalu berani mencoba. Jadi itu sebenarnya menjadi kayak jadi kesulitan juga nih buat aku untuk menentukan sebenarnya apa sih yang aku senang, karena ketika lihat ini aku pengen coba, lihat ini aku pengen coba. Ada nggak sih di situ yang kayak gini juga gitu, kayak senang cobain hal baru gitu? Ada. Nah itu sebenarnya justru akan ada sisi negatif dan positifnya juga gitu. Kalau sisi positifnya, Indian mungkin kita akan menemukan ternyata aku sukanya ini kayak gitu. Tapi yang kesulitannya di perjalanan itu terlihat tidak konsisten sebenarnya. Jadi kayak setengah jalanin bisnis ini, aku pernah jalanin bisnis fashion, F&B juga pernah di makanan, terus juga creative space, dan itu semuanya itu berdasarkan keinginan aku gitu. Dan ternyata berjalannya aku menemukan kayak kita tuh juga butuh yang namanya konsisten dan tahu apa yang kita ingini, apa yang kita cintai. Jadi kita menjalani itu lebih sepenuh hati gitu. Karena percuma sih kalau misalnya kita menjalani sesuatu tapi kita nggak suka, itu tuh juga pernah gitu. Jadi kita setengah-setengah dan justru malah bikin kita nggak happy. Wow, menarik banget ya Kak ya. Itu benar-benar ngasih pandangan banget nih buat kita. Ternyata langkah kecil dan pemahaman yang misalnya kita pertahankan seperti konsisten gitu ya, itu bisa bikin kita bawa ke karir yang jauh lebih besar lagi ya Kak. Itu langkah-langkah yang ibaratnya yang perlu lah, yaitu menjaga konsisten dan segala macam. Nah tapi kamu mau nanya nih, pernah nggak sih Kak ngerasa takut gitu ya? Karena kita kan anak muda sering banget ngerasa takut nih sebelum memulai gitu. Ketakutan terbesar yang pernah Kakak alami dan apa dan gimana Kakak ngatasin waktu itu? Mungkin yang paling besar itu adalah takut mengecewakan sih sebenarnya. Karena dari semua yang kita jalani itu justru bukan cuma diri kita sendiri, tapi ada harapan banyak orang sih sebenarnya. Pasti semuanya juga akan ngerasain itu nanti, bahwa yang kalian jalani itu tuh bukan sepenuhnya keinginan kalian, karena pasti ada harapan orang tua kalian lah, atau siapapun ini nanti kalau kalian kerja sama orang, nanti mungkin ada harapan bos kalian, harapan atasan kalian, harapan siapapun itulah gitu ya. Dan itu aku takut banget orangnya mengecewakan. Kadang aku tuh menjadi terlalu ambisius karena aku takut mengecewakan orang kayak gitu. Padahal justru setelah aku menjalani karir ini mungkin udah 5 tahun berjalan, justru yang paling harus dilihat itu adalah diri aku sendiri gitu. Kalau misalnya justru kalau aku yang takut karena orang lain, itu tuh jadi kayak bebannya itu makin sulit gitu buat dijalani dengan sepenuh hati gitu. Jadi memang harus yang kayak ketakutan itu tuh jangan karena orang, tapi takut yang karena diri kita. Justru ketakutan itu bagus menurut aku, karena kalau kita nggak punya ketakutan sama sekali, main terobos aja itu juga nggak bagus dong. Justru karena ketakutan kita harus ada plan. Ketakutannya apa kita catat, dan plannya apa untuk mengatasi ketakutan ini. Misalnya kayak aku takut, yang paling kecilnya mungkin aku takut kalau misalnya sebagai pembisnis gitu ya, aku takut nanti bisnisnya nggak sesuai sama yang udah aku idenya udah aku bikin kayak gitu misalnya. Nah untuk menghindari ketakutan ini apa plannya itu sih. Jadi daripada kita menghadapi ketakutan aja, ketakutan itu wajar soalnya. Kita nggak mungkin nggak takut gitu, karena ketakutan itu tuh udah bagian dari dalam diri kita juga gitu. Jadi justru ketakutan itu ketika kita melihatnya in positive way, terus kita mencoba mencari jalan keluarnya, malah itu justru ketakutan itu akan membawa ke kebaikan. Menurut aku sih kayak gitu. Jadi nggak ada masalah sih takut, yang penting jangan takut memulai gitu sih, karena kalau nggak kita mulai ya nggak akan ada. Itu dia teman-teman ya, jangan takut memulai gitu. Dia menarik banget ya Kak, tadi ya Kak setelah semua, itu benar semua lagi kita relate banget gitu. Tapi biasanya nih Kak, kalau aku mau nanya, biasanya kalau misalnya kita ngalamin ketakutan, kan tadi Kakak ada bilang ketakutan itu dipakai jadi indikator yang berarti kita mau nge-plan ke depan, ya kan, lebih berhati-hati nge-plan. Nah Kakak itu tipe orang yang kalau misalnya ada ide nih, wah kepikiran, Kakak tipe yang langsung action atau yang nge-plan dulu nih kan? Oke, nah kebetulan aku juga bisnis itu nggak sendiri, aku tuh sama kakak aku. Terus sekarang kakak aku itu dia
lagi kuliah di luar negeri dengan S2 untuk kami mendorong si bisnis-bisnis yang udah kami jalani, karena seberjalannya ternyata ilmu kami masih kurang kayak gitu. Dan aku juga merasa kayak gitu, jadi kami saling melengkapi lah untuk hal ini gitu ya. Jadi aku selalu diskusinya sama kakak aku, kita kalau punya ide itu selalu brainstormingnya itu di kamar bahkan. Jadi kayak, kak menurut aku tuh kayak gini. Jadi kita langsung diskusi di saat itu juga gitu. Dan kita itu tipe yang kalau punya ide kita sampaikan, kita obrolin dan kita plan sih. Karena nggak baik juga kalau misalnya kita langsung kayak ngejalan aja, harus punya plan-nya gitu. Jadi biasanya kita akan brainstorming, kita akan bikin dulu nanti ini akan seperti apa, ini kemana, ini target pasarnya apa, sebenarnya tujuan kita apa, ini untuk selling aja kah, atau kita cuma mau kayak cuma untuk orang mengenal kita kah, atau apa nih tujuannya gitu. Jadi semuanya kita akan pikirin sih. Nah jadi kalau udah kayak gitu mungkin kita berjalan itu lebih gampang kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti seberjalannya kita mulai belok-belok, kita tahu tujuan kita itu apa, karena kita udah ngomongin di belakang. Susah kalau misalnya kita nggak nge-plan, nanti di tengah-tengah ada sesuatu terjadi, kita jadi kehilangan arah gitu. Jadi apa sih yang kita mau kayak gitu. Jadi memang plan itu adalah hal yang paling penting. Jadi aku sama kakak aku suka kayak nyatet hal-hal kecil yang kita pengenin, jadi itu buat manifesting kita juga. Di plan ya kak ya, jadi gimana kita bisa nyiapin sebelum kita eksekusi ya. Jadi kakak tipe yang seimbang ya, di plan dulu baru di eksekusi. Tapi kan biasanya kalau misalnya kita bikin plan, kan nggak sesuai tuh di tengah jalan, karena kita anak muda suka sedih. Tapi nggak plan begini, kok nggak sesuai nih kak, nggak sesuai dengan harapan yang kita. Biasanya apa yang kakak lakuin? Oke, jadi itu wajar banget dan itu sering banget terjadi. Justru ketika di lapangan itu akan berbeda dengan apa yang udah kita plan. Planning itu kan berdasarkan teori. Nah, terkadang di lapangan itu justru lebih sakit lah ya, kayak kita akan melihat langsung kayak ternyata sebuah ide yang udah kita kembangin. Misalnya contoh aku punya pikiran itu kan creative space, yang mana kita itu one stop service. Jadi konsepnya itu orang datang ke satu tempat, dia bisa merasakan 3 pengalaman sekaligus, yaitu bisa belanja di gallery space-nya, itu semuanya produk UMKM lokal aja. Terus mereka bisa makan minum juga karena ada coffee shop-nya, dan di situ juga ada studio desainnya, yaitu Karen Design Studio, yang mana kakak aku kan dia interior designer dan aku adalah seorang marketer gitu ya. Jadi kita punya sebuah studio di mana orang-orang bisa berkonsultasi soal desain, misalnya mereka membuka usaha mereka, dan mereka bisa konsultasi soal marketing and branding juga buat brand mereka. Nah, ketika kami mendevelop ini, ternyata ada masalah di tengah jalan. Kami membuat Karen itu dengan harapan orang-orang tahu si Karen ini itu adalah creative space. Tapi seberjalannya ternyata orang cuma tahu Karen ini adalah coffee shop, karena orang cuma datang buat makan. Orang nggak tahu kalau di situ tuh bisa konsultasi soal desain, bisa soal interior, dan bisa belajar produk lokal. Jadi kalau misalnya kita tanya, kan tahu Karen nggak? Orang-orang jawabnya tahu yang coffee shop itu kan. Nah di situ kami mulai kehilangan identitas Karen waktu itu ya. Kami menghadapi sebuah krisis lah. Kalau anak komunikasi pasti tahu banget kalau kita punya krisis communication gitu. Gimana nih caranya? Nah waktu itu sebagai anak komunikasi juga, kita kan belajar ya krisis komunikasi. Jadi kita harus tahu nih kita maunya gimana. Akhirnya waktu itu aku bersama kakak aku, kita membuat sebuah event. Jadi event itu namanya Karen Creative Day. Kenapa kita sebut dia Karen Creative Day? Karena kita mau orang-orang tahu bahwa Karen itu adalah creative space. Dia bukan cuma coffee shop. Di situ kita bikin acara 2 hari. Ada pameran seni, dari lokal. Terus ada bazar UMKM lokal. Terus ada musiknya juga. Kebetulan aku juga nyanyi waktu itu, jadi kayak merangkap semua hal. Terus
juga tetap ada coffee shopnya buka. Jadi disitulah orang-orang akhirnya sampai kita tuh diliput sama salah satu TV lokal yaitu TVRI Aceh waktu itu, dan disiarin bahwa di Banda Aceh itu ada sebuah creative space. Jadi disitulah mulai tersebar bahwa Karen itu adalah creative space. Nah, jadi itulah ketika kita menghadapi krisis komunikasi, disitulah kita bisa kayak lebih mencari tahu lah sebenarnya apa sih yang menjadi masalah dan apa yang bisa kita lakukan. Sebenarnya waktu itu kami cukup sedih, kayak ditanya ya gitu ya, karena kita suka sedih kalau nggak sesuai sama ekspektasi kita. Sedih, tapi apakah kita perlu bersedih berulang-lama? Enggak dong, kita harus mencari jalan tengahnya gimana nih ya. Jadi kita coba bikin event, kita kerahkan semua energi kita buat 2 hari itu dan sangat membuahkan hasil. Kebetulan itu juga waktu itu salah satu skripsi aku. Jadi skripsi aku itu membahas strategi marketing public relation Karen Creative Day ini untuk dia berhasil nggak membuat masyarakat berubah persepsinya. Dari awalnya Karen ini dikenal sebagai coffee shop, kemudian berubah nggak orang-orang jadi kenal dia sebagai creative space. Dan itu akhirnya berhasil, dan itu juga yang membuat skripsi aku juga berjalan lancar. Mungkin ini juga bisa menjadi ide juga nih buat teman-teman nanti mungkin kalau misalnya mau bikin diskusi bisa banget ngelihat dari masalah sekitar yang kalian alami, yang kalian kayak itu justru kan aku dari hal kecil banget dan dari lingkungan aku sendiri kan, jadi kalian bisa melihat dari lingkungan kalian sendiri juga. Jadi kemana-mana ya pembahasan kayak gitu. Masih berkaitan kok. Jadi memang benar-benar kakak tuh pakai pengalaman kakak sendiri sebagai bahan skripsi waktu itu. Iya, betul sekali. Tapi nggak pusing gitu kak? Pusing ya? Justru pusing, tapi justru lebih enjoy karena itu adalah yang aku sukain. Jadi aku kayak sambil menyelam minum air. Jadi aku sambil nyelesain skripsi dan aku sambil nyelesain masalah komunikasi di bisnis aku sendiri. Jadi itu berjalan sangat kayak sejalan dan gitu. Dan itu by the way adalah ide dari dosen pembimbing aku juga. Jadi awalnya aku nggak ambil judul itu ketika dia bilang kayak coba kamu ceritain soal bisnis kamu sekarang kayak gimana kayak gitu. Aku jelasin bisnis aku, tapi kita punya masalah kayak gini bu. Loh kenapa nggak itu aja kamu angkat katanya gitu. Justru dari itu dosen pembimbing aku tuh ngeh bahwa di situ ada krisis komunikasi yang bisa kamu jadiin bahan skripsi kamu loh. Kenapa kamu melihat yang lain kayak gitu. Oh jadi kakak setelah pakai itu sebagai bahan skripsi, memang yang aku lihat tadi adalah kakak enjoy karena itu suka ya? Iya betul sekali, karena aku memang senang di bagian bisnis kan, bisnis termasuk creative space. Jadi aku mendalamnya happy banget. Aku kayak dalam sebulan itu kita ngerencanain sebuah event kayak gitu. Mungkin enggak semua orang di sini relate karena ada yang senang event, ada yang senangnya bikin public relation, ada yang senangnya komunikasi banyak lah ya gitu ya, corporate kah apa gitu. Tapi karena aku memang senang event, bahkan aku itu pernah sempat juga di sebuah perusahaan itu aku jadi event and communication officer gitu. Jadi memang penting sih buat tahu apa sih yang kalian suka, karena komunikasi itu kan luas, dan jadi kalian perlu tahu lah apa yang sebenarnya kalian lebih senangi, yang kalian enjoy, yang kalian happy. Jadi pas kalian ngejalanin skripsi, kalian ngejalanin kerjaan kalian, walaupun susah, walaupun kalian nangis-nangis, walaupun kalian ngeluh kayak, tapi besok pagi kalian harus menjalani itu lagi, tapi kalian suka dan kalian happy. Dan ketika nanti hasilnya ada, kalian justru kayak ya ini adalah sebenarnya aku dan aku suka. Beda sama kalau kalian gak suka, kalian ngejalanin cuma karena ada di depan gaji atau apa. Iya, kita nggak muluk-muluk lah, kita semua akan bekerja nanti untuk mendapatkan gaji. Tapi kalau misalnya nanti kalian mendapatkan kesempatan dan kalian dapat kerjaan yang kalian bisa mencari nafkah dari situ, tapi kalian juga bisa mendapatkan kesenangan dari situ, why not? Jadi kalian bisa mendesain itu dari sekarang, karena aku mendesain itu dari waktu aku kuliah. Jadi aku merasa bahwa di kuliah itu sangat penting juga nanti ketika kalian udah lulus, kalian harus menentukan jalan karir kalian itu akan kemana. Kayak gitu.
Iya, menarik banget ya kak. Itu benar-benar pengalaman yang luar biasa banget buat kita juga mahasiswa gitu. Tapi kak, biasanya kalau mahasiswa nih, kalau tadi udah dengerin pengalaman kakak bagaimana memulai, ketakutan, biasanya anak muda kayak kita nih lagi cari nih ya, apa yang kita suka gitu. Tapi bingung nih, memulai dari mana kak? Ini dari berdasarkan pengalaman kakak, kamu bisa share nggak gimana caranya kita bisa memanage nih? Dari mana langkah pertama kita untuk bisa memulai dengan hal yang kita suka? Silakan. Pasti ada panggilan jiwa itu guys, pasti ada sih. Kayak ketika kalian kuliah, kalian bisa lihat sekarang saat ini kalian lagi ikutin apa sih? Kalian lagi ikut kalau di sini apa sih sebutannya? UKM sama ya, UKM. Kalian ikut UKM apa? Terus kalian ikut kegiatan apa? Itu sangat biasanya sangat relate, tapi ada juga yang nggak relate karena justru waktu kuliah aku membalancekan itu. Aku itu waktu kuliah tetap memfokuskan diri aku di marketing karena aku tahu aku akan menjadi seorang marketer dan bisnis itu penting banget dan erat hubungannya sama marketing and branding. Jadi aku tetap ke arah situ. Tapi di UKM-nya itu aku justru mencoba hal-hal yang lain. Aku kayak masuk radio, aku juga di TV, di TV gitu di kampus juga. Terus aku juga ada ikut ICT club, ya itu kayak klub. Jadi aku sebenarnya suka coba aja. Coba aja. Ketika nanti aku nggak suka, aku kan udah tahu, setidaknya aku udah tahu bahwa aku nggak cocok kayak gitu. Jadi mungkin kalian akan berpikir kayak kak itu nggak buang-buang waktu ya kayak gitu, kok malah jadi kayak membuang-buang waktu. Sebenarnya itu balik lagi ke diri kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian senang, kalau kalian senang sama hal baru, menurut aku di saat kuliah ini cobain aja semuanya. Kalau kalian punya kesempatan buat mencoba aja, itu nggak akan merugi. Aku jamin itu nggak akan merugikan kalian sedikit pun kayak gitu. Sekecil apapun itu akan berguna buat nanti gitu. Sekecil aku cuma ikut misalnya kayak ikut aku tuh pernah ikut juga ngajar ngaji. Mungkin kayak ngajar ngaji di kampus. Kayak kita mikir kayak ya itu sebenarnya sangat jauh, tapi itu enggak menutup kemungkinan dari situ kemudian aku ketemu teman-teman yang dia itu ikut UKM lainnya dan aku jadi punya relasi dan itu juga kayak jadi akhirnya tuh kita punya lebih banyak kesempatan juga. Ntar dia akan menawarkan Hazel mau enggak nyanyi di acara kami kayak gitu, Hazel mau enggak jadi MC di acara kami, ayo. Jadi kayak kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain di waktu kuliah, sebenarnya aku nggak bilang menyulitkan juga, tapi itu semuanya balik lagi ke diri kalian masing-masing. Setiap orang punya jalan yang berbeda. Jadi tapi kalau misalnya kalian suka mencoba, nggak ada salah di kuliah ini, cobain aja semuanya. Itu dia teman-teman, kuncinya adalah cobain semuanya ya. Jadi teman-teman sini ada yang udah nyobain berapa? 2 UKM udah ada, 2 organisasi, 3, 4, banyak banget. Anak-anak sekarang kayaknya aku lihat lebih aktif sih. Aktif lah. Iya. Padahal kan pada nyobain kan mereka mungkin lagi tahap-tahapnya waktu kakak lagi mencari ya. Betul. Sama mungkin mereka lagi ngalamin fase itu. Nah kak, kalau di fase di umur yang sama ketika kakak lihat umur mereka itu, umur kita gitu ya. Itu seumuran. Oh, beda kan? Kalau seumuran kakak awet muda gitu. Kayak muda banget soalnya kakak. Kalau misalnya nih kakak lihat seumuran kita yang masih semester 3, semester 4, semester 3 semua sih. Semester 3, kira-kira pesan apa yang kakak bisa kasih tahu ke mereka, misalnya jadi saran dan kedepannya mereka bisa jadi pelajaran gitu dari yang kakak mengalami waktu di umur yang sama gitu lah. Oke, jadi pelajaran terbesarnya adalah mulai aja sebenarnya. Jadi sebenarnya aku waktu nentuin kayak kita akan ngobrol apa hari ini, sebenarnya aku juga pengen bilang itu dan ternyata cocok. Kalian juga ingin mengangkat bahwa kayak start aja gitu kan, kayak mulai dari hal yang paling kecil. Apa hal yang paling kecil yang pernah aku lakuin adalah bangun pagi ketika kita lagi malas banget. Itu sangat kecil guys, tapi itu impactnya sangat besar. Karena nanti waktu di kalian sebenarnya kalian pasti harus bangun ya, mau nggak mau kalian harus bangun ke kampus ya. Tapi kalau misalnya nanti kalian kerja itu kayak akan lebih berat kayak gitu untuk bangun pagi itu kayak aduh kayak gitu. Jadi maksudnya harus mulai aja dulu
dulu dari hal paling kecil kayak bangun pagi. Terus juga kalian bisa mulai menulis apa yang kalian pengenin di HP kalian atau di catatan kalian. Hal apapun yang terlintas di otak kalian. Misalnya kalian terlintas, kayaknya aku habis kuliah pengen buka bisnis deh. Coba mulai dari sekarang tulis, habis kuliah aku pengen buka bisnis. Nanti sambil kalian jalan, sambil kalian belajar, kalian buka lagi catatannya, kalian tanyain lagi, aku pengen buka bisnis apa ya? Nanti kalian akan mulai berpikir, oh aku pengennya kayaknya bisnis yang gengsi banget. Oke, tulis aja dulu bisnis yang gengsi banget, tutup aja lagi. Nanti kalau misalnya kalian lagi gabut, buka lagi catatannya bisnis yang gengsi banget. Bisnis yang gengsi banget apa ya? Itu akan terus membesar menjadi sebuah ide kayak gitu. Jadi dari hal kecil banget, sering kan ditanyain kayak, Kak, mulai idenya dari mana sih? Dari hal kecil banget, kayak aku sama kakak aku nggak sengaja main ke sebuah tempat di Bandung. Kita ngeliat tempat itu punya sebuah creative space yang mengumpulkan anak-anak muda, dan kita bilang kayak, ini harus ada sih di Aceh. Ini harus ada sih suatu hari di Aceh. Dari situ akhirnya kita mulai berpikir sampai akhirnya si Karen itu beneran ada di Aceh. Tapi itu butuh waktu yang lama, butuh bertahun-tahun kemudian, karena aku udah mulai mikirnya dari kuliah. Jadi kalian gak akan nyesel kalau kalian mulai tulis dari saat ini kalian pengen jadi apa. Gitu. Itu ya Kak, oh itu pesan yang luar biasa, pastinya nusuk tuh ke hati mereka dan pikiran untuk kita bisa pikir ya, kapan sih kita mau mulai gitu, apa yang perlu kita takutin tuh gak perlu dipikirin gitu di pikiran, langsung aja tulis. Kalau misalnya takut langsung action aja kita apply ya kan. Nah Kak, aku yakin nih dari audiens, dari teman-teman juga pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyain. Aku kalau kasih kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya, kita sekarang akan masuk ke sesi Q&A. Jadi kalau teman-teman ada yang mau bertanya, boleh banget tanyain aja hal-hal yang simple, hal-hal studi kasus boleh, atau teori-teori boleh dikeluarin. Mungkin teman-teman ada nggak? Desen atau siapa? Neta, Edin, Nadian, atau dari Pak Abi mau mulai, misalnya pertanyaan-pertanyaan seputar memulai, pertanyaan seputar karir boleh juga. Iya, di luar itu juga nggak apa-apa. Benar. Kak Aifa ini seorang penyanyi, sebetulnya ada yang mau jadi penyanyi, Nadine mau jadi penyanyi, jadi kondang, jadi kandang, atau semua ada aja gitu kan. Aifa, ayo mau jadi bisnis boleh banget gitu hal yang ditanyain. Iya. Itu bisa banget. Ayo ada teman-teman yang mau bertanya, diberikan waktu untuk kita bisa bertanya, kita berdiskusi. Ini mumpung dari kakak Aifa yang luar biasa hari ini mau datang nih buat kita. Silakan Nadine. Kalau Kak Nadine tadi udah banyak banget kalau dari kerjaan kakak jadi konten kreator dan lain-lainnya. Aku mau tanya, sebagai anak muda kan pastinya juga bingung untuk membagi waktu. Gimana sih cara kakak untuk membagi waktu kakak menjalankan kakak sendiri? Karena aku kan juga penyanyi kan cuma di satu tempat nggak kayak jadi gimana? Wah, nah itu Kak, bagi waktu ya, atau punya profesi yang banyak. Mau langsung kita jawab? Silakan. Oke, makasih ya Nadine pertanyaannya. Nah, jadi gimana sih cara membagi waktu? Ini adalah pertanyaan yang sulit, tapi aku punya cara yang aku nggak tahu akan work di kalian atau enggak. Tapi aku itu selalu menetapkan skala prioritas. Anggaplah kita ini, badan kita ini itu ada 100% perbagiannya. Nah, 100% ini setiap harinya kalian mau bagi kemana sih? Kayak gitu. Energi kalian mau bagi kemana kayak gitu. Terutama untuk orang-orang yang senang multitasking kayak aku. Aku tuh nggak bisa kalau fokus satu tuh agak susah. Aku nggak tahu ya apakah aku masih dia atau enggak. Tapi aku memang nggak bisa fokus di satu hal kayak gitu. Jadi suka loncat-loncat. Jadi kalau aku lagi fokus nyanyi, tiba-tiba ada tawaran bisnis, aku akan ikut juga. Tiba-tiba lagi bisnis, ada tawaran nyanyi, aku mau juga. Rasanya aku ingin semuanya kayak gitu. Tapi aku tahu skala prioritas aku, dari 100 aku mau membagikan kemana. Jadi kalau kayak sekarang ini, skala prioritas aku itu tuh paling besar adalah ke nyanyi. Jadi hampir ke sekitar 60%, berarti besar banget ya. 60% itu adalah ke karir aku sebagai seorang penyanyi. Jadi ketika suatu hari bentrok nih, aku bentrok. Waktu itu aku juga pernah kayak gitu. Pas di Aceh ada tawaran nyanyi, tapi juga ada tawaran untuk jadi talk show membahas siaran ini.
kayak gini lah ya, kita membahas secondary space. Yang mana yang harus aku pilih? Karena aku tahu skala prioritas aku adalah nyanyi, jadi aku akan memilih, aku akan mengambil yang nyanyi kayak gitu. Jadi ketika kita tahu skala prioritas kita juga bisa membagi waktu. Harapannya itu seperti itu, tapi pasti di lapangannya itu sulit, pasti akan ada aja bentrok, capek, susah bagi waktunya, kadang juga kayak burn out, bingung kayak gitu, kayak aduh gimana nih nge-stuck, itu pasti akan ada aja gitu. Tapi ketika kita udah menentukan kayak tadi ya, kita udah nge-plan, kita udah tahu skala prioritas kita, itu tuh setidaknya harapannya itu bisa mengurangi kesusahan kita gitu. Jadi ya kita tahu skala prioritas. Skala prioritas ya. Gimana Nadine membantu? Bantu. Wah, ini dia. Bisa Nadine ini calon profesinya 8 nih. Iya, Jadi membagi iya. skala prioritas ya. Terus 10% skala prioritas ya Kak. Dan itu memang menarik banget. Aku setuju sih Kak, bagaimana sebenarnya kita sebagai mahasiswa kalau punya aktivitas yang banyak itu mempengaruhi sebuah prioritas kita ya. Iya. Karena kalau prioritas kita yang sana pasti aktivitas kita akan Betul. Justru kalau sekarang pasti kalian prioritasnya belajar. Belajar. Jadi ketika ada bentrok, kalian udah tahu nih yang mana dulu yang harus kalian lakuin kayak gitu. Yang nanti setelah itu baru prioritas keduanya apa baru berjalan. Dulu Kakak pernah ngalamin nggak Kak, prioritas Kakak jadi bentrok waktu di mahasiswa? Jadi mahasiswa sering banget itu karena kayak tadi aku bilang aku kan kayak ini ya namanya kayak suka coba banyak hal kayak gitu. Jadi ketika bentrok justru kadang aku gak enakan tuh sama orang-orang yang terlibat, justru ya kadang kita jadi menyulitkan orang kayak gitu. Kadang di satu malam kan pasti sering sih ngerasain kayak satu malam tuh kok kayak ada yang ini juga acara, yang ini juga ada acara, belum lagi ada tugas, belum lagi ada. Tapi ketika prioritasnya adalah belajar, selesaikan dulu kuliahnya, selesaikan dulu tugasnya, selesaikan dulu misalnya ada kelompok apa itu dulu, nanti ketika udah selesai baru deh kita bisa milih kayak oke, kalau memang yang ini pentingnya adalah yang ini dulu gitu. Jadi kita bisa lebih membagi-bagi, tapi akan ada gak enaknya sama orang lain ya, tapi ya gimana kayak gitu, karena kita juga namanya lagi aktif-aktifnya ya saat kuliah ini lagi aktif-aktifnya ya, jadi kita harus tahu sih Iya. Lagi-lagi prioritas mempengaruhi sebuah aktivitas ya. Betul. Jadi kita bisa tahu nih mana yang kita mengerjain duluan, mana yang penting, mana yang enggak gitu. Apalagi dengan kondisi Kakak sekarang, berarti sangat ngaruh banget ya Kak, dari budaya Kakak yang dari kuliah yang menggunakan skala prioritas itu akhirnya dibawa ke pekerjaan semua bisa pakai gitu ya. justru ya, mungkin kalian sekarang nggak punya pandangan ya kayak gimana sih kuliah ini nantinya akan berguna apa enggak aktivitas di luarnya. Justru aku yang udah ngejalanin, aku ngerasa bahwa yang di kampus itu habitnya nanti akan ke bawah. Jadi mulai habit kecil dan habit bagus itu dari mulai kuliah. Walaupun kuliah aku juga ya nggak benar-benar banget, tapi maksudnya kita kayak tadi jadi kita udah kayak kita udah memulai hal itu udah terbiasa. Ketika nanti di kampus kan pas di kuliah kan akan menemukan oh iya dulu waktu kampus kayak gini itu akan sangat-sangat bermanfaat. Jadi aku agak ada penyesalan juga sedikit kalau dulu aku tuh terlalu introvert sebenarnya. Jadi aku banyak aktivitas tapi aku tuh introvert sebenarnya. Jadi aku cuma ngejalanin aktivitasnya tapi enggak secara sosialnya gitu. Justru kalau misalnya kalian ada kesempatan buat lebih berkenalan lebih banyak orang lagi, mungkin akan lebih bagus. Jadi selama Kakak berkarir biasanya yang Kakak rasain kalau kita tarik ke dunia perkuliahan ya Kak, kita mahasiswa di sini. Biasanya nanti pas yang menunjang ke dunia karir kan, sebenarnya kan menjadi pertanyaan juga ya kita sebagai mahasiswa. Sebenarnya ikut organisasi seberapa penting sih? Ada yang bilang kayak penting banget buat cari relasi, penting banget buat cari skill. Nah sebenarnya yang paling penting itu apa sih Kak sebenarnya? Yang paling penting ya yang pertama pasti prioritasnya adalah belajar ya. Jadi aku justru makanya kalau ditanya waktu kuliah itu gimana, aku memang dibilang ambis banget kayak gitu. Jadi nilai itu selalu nomor satu, dan setelah itu sebenarnya bukan nilai tapi maksudnya apa yang aku dapat ya kayak ya pasti akan harus bernilai dong. Kalau misalnya kita belajar lebih banyak pasti insya Allah juga hasilnya kan akan sebaliknya kayak gitu. Dan setelah itu aku mulai berpikir bahwa setelah lulus ya aku mulai berpikir bahwa ternyata pengalaman aku di organisasi itu sangat-sangat berguna.
Bahkan aku itu ada tawaran-tawaran pekerjaan yang sekarang itu dari teman-teman aku waktu dulu di organisasi. Kalian nggak pernah tahu loh, teman di sebelah kalian nanti akan kerja di TV lah. Wah, ya, Iya, kalian nggak tahu akan ada yang kerja di sebuah perusahaan besar yang ternyata membutuhkan jasa kalian. Kalian nggak pernah tahu loh guys, tiba-tiba aja. Belum lagi nanti yang ternyata bahkan aku nggak pernah ngobrol loh di kampus, tapi ternyata justru dia yang memberikan aku jalan buat aku bisa tampil di mana kayak gitu. Jadi justru itu akan sangat berguna lah gitu, relasi itu berguna. Tapi itu semuanya balik lagi ke diri kalian masing-masing ya, karena semuanya harus dijalani sesuai yang kalian happy ya. Jangan dipaksain. Kalau misalnya terlalu introvert kayak aku, kalau dipaksain buat bersosialisasi kita juga capek ya. Jadi tahu inilah tahu kebutuhan diri kita masing-masing. Porsi ya, kayak Iya. mana yang aku penting, mana sebenarnya semuanya penting gitu ya. Kadang kita nggak bisa lihat dari relasi, terus juga aktivitas, akademik, semua itu penting. Gitu Iya, ya. benar. Dan cuma memang kita nggak tahu ya, kadang jalur rezeki dan karir itu kadang tiba-tiba aja ada. Iya, betul banget. Nah itu keren banget, teman-teman masih aktif semuanya, masih fokus. Masih Iya. yang penting memang ada yang mau pertanyaan, mungkin bertanya seputar dunia karir itu paling penting. Wah silakan kakak. Halo Pak. Halo. Aku mau nanya, kan kakak salah satunya berkarir di bidang nyanyi ya, kakak penyanyi. Dan yang aku tahu kakak tuh udah mengeluarkan beberapa album gitu. Iya. Nah dari beberapa album itu ada nggak sih lagu yang paling meaningful buat kakak? Wah menarik juga, kita bertanya ke seputar lagu nih. Mungkin soal promosi kak. Pasti ada saya ada yang hanya ini tadi. Jadi aku tuh punya, sebenarnya belum punya album, tapi aku udah punya 10 single. 10 single? Iya, teman-teman bisa dengerin di seluruh digital music platform kayak gitu. Jadi aku lagi proses untuk bikin mini album atau EP ya. Jadi EP-nya itu isinya 5 lagu, yang udah itu 3 lagu, sisa 2 lagi yang belum, dan semoga akan segera rilis ya. Jadi judul mini albumnya adalah Jatuh, Pulih dan Ulangi. Wah, Jadi, jatuh, pulih dan ulangi. itu kita banget semuanya, karena dalam kehidupan ini kita pasti akan ada jatuh cinta misalnya, jatuh apa kayak jatuh sakit misalnya ya kan, kita jatuh nggak tahu ya. Nah jatuh terus kita pasti ada pulihnya, karena Bener. kalau misalnya kita udah jatuh pasti ada aja yang mulihin. Betul. Kalau kita patah hati selanjutnya kita ketemu orang baru lagi Iya ya. banget, iya banget. Gitu. Dia harus pulih banget Langsung nih. saja bukan mereka Iya. pasti ketemu orang baru lagi, pulih dan ulang. Jadi dalam kehidupan itu pasti akan ada jatuh barunya. Jadi kita dalam hidup itu pasti akan kayak sebuah circle, kayak kita happy nanti ada sedihnya. Jadi aku ingin mengangkat itu. Jadi udah ada 3 lagu. Tadi tanya lagu yang paling meaningful ya. Yang paling Kalau yang meaningful. paling meaningful sebenarnya aku gak bingung ya. Karena semua lagu itu punya meaningnya masing-masing. Terutama yang ada di album ini tuh juga sangat meaningful gitu. Tapi ada satu lagu yang aduh yang mana ya? Bingung saya. Baju biru terang kan? Wah dia tahu ya, baju biru terang. Terus ada semua apa aja dan ulang kembali. Mungkin yang kau ulang kembali itu justru yang bercerita tentang kehidupan aku gitu. Kayak kalau misalnya kita kehidupan itu jatuh, kita harus ulang lagi kayak gitu. Itu judulnya kau ulang kembali. Itu dia. Itu yang paling meaningful sih sebenarnya. Mungkin relate juga sama aku sekarang, karena memang belakangan ini aku juga, maksudnya kita dalam hidup tuh pasti ada titik terendah kita ya guys. Jadi mungkin kalau didengar lagu itu di titik terendah tuh kayak relate lah gitu. Nah itu dia kak, kalau tadi kita mention sebuah lagu, aku pengen banget nih denger langsung suara kakak dan lagu yang kakak punya gitu. Mungkin review aja, kita mau denger, mau nggak? Mau nggak? Ini mantap tadi kan, jatuh, pulih dan kembali. Itu judul salah satu ya, itu judul mini albumnya. Mungkin lagu yang Lagunya masuk. judulnya kau ulang kembali. Kau ulang kembali, boleh Boleh kali ya saya. boleh. Mungkin review itu atau Oke, apa? boleh nyanyi aja kali ya. Boleh. Aduh, Jadi kita bisa dengerin nih, sebenarnya menarik banget ya. Oke, aku langsung mulai sini ya. Boleh. Oke. Jatuh terbang tinggi, lantang tetap menjalani, lalu pulih sementara yang tak kau rasa. Kau ulang kembali.
Bagus. Arisa jangan nangis dulu Arisa. Ada sih dengerinnya di Spotify. Di Spotify ya Kak. Mungkin Kakak boleh Kak promosiin ke teman-teman tadi tentang Rara Space, tentang hal-hal yang Kakak ikutin, mungkin teman-teman bisa tahu gitu. Boleh banget teman-teman, mungkin kalau misalnya ingin mengenal lebih lanjut, ya lebih dalam lagi, boleh nanti follow Instagram aku di @haifazura. Terus aku juga sering bikin konten yang lebih ke keseharian aku. Terus aku juga konten di fashion, musik juga, ada cover lagu. Terus teman-teman juga bisa dengerin semua lagu aku di seluruh digital music platform kayak Spotify, iTunes, YouTube Music. Ada juga beberapa yang udah ada video klipnya di YouTube. Boleh didengerin, dicari yang dilihat sama kalian, yang jatuh cinta ada, yang galau ada, yang patah hati ada, yang kasih tak sampai juga ada. Semuanya ada, mungkin bisa didengerin, di search aja Haifa Azura gitu. Dan jangan lupa juga follow @KarenSpace. Itu aja sih. Oke teman-teman, kalau misalnya ada yang mau kepoin lagi boleh langsung ya. Dan itu aja teman-teman, mungkin kita karena pengen banget sebenarnya lagi bawa nih auranya buat ngobrolin lagi, masih pengen seru banget, cuman karena waktunya Kak kita udah terbatas. Aku banyak belajar banget tadi ya, pengalaman Kakak sih yang paling benar-benar ngena banget nih kita jadi mahasiswa, mendengarin hal-hal seperti itu yang kita nggak tahu jadi tahu gara-gara Kakak, dan juga bagaimana kita melawan ketakutan dan juga memulai karir di masa ini. Nah mungkin itu aja teman-teman, dan terima kasih banyak ya Kak Ibu kita udah bisa dengerin dan teman-teman juga bisa dengerin, dan aku ini izin kembalikan ke MC. Oke, halo semuanya, bagi nih kita. Gimana tadi kita udah dengar nih suara Kak Haifa yang sangat amat merdu itu. Mau duet gak? Kak, gimana? Gimana sih? Rio aja mau nggak? Gimana nih tadi Kak? Sesuai banget. Apa namanya deh? Tadi kita udah belajar banyak hal nih dari Kak Haifa. Terus poin pentingnya kalau yang aku temuin sih, berarti kalau kayak Kak Haifa ini tuh kita mulai aja dulu nih. Nggak perlu ragu-ragu, kita harus mulai meskipun dari hal-hal kecil. Gak apa-apa, dan sekarang soalnya udah banyak nih karya-karyanya. Aja, aku juga setuju banget karena kayak berani memulai itu penting banget sih menurut aku juga. Benar. Nah kita yang penting serius ya sejak setuju dan sungguh-sungguh lah ya, karena yang kita mau tuh konsisten. Kalau bisa, Karena small progress is still a progress nih teman-teman. betul banget. Jadi gimana? Kita mau nanya lagi nggak nih ke teman-teman? Boleh lagi kali ya? Boleh. Ke Iya, depan. ya, belum nih di depan. Kakak ini. Boleh. Halo Kak, boleh tahu namanya siapa? Halo Kak Nadine. Boleh tahu nggak sih tips apa yang paling kamu punya? Nih, biar disampaikan sama Rizla. Sebenarnya banyak banget di sana. Banyak banget yang wow luar biasa, tapi itu juga pertanyaan tadi sih. Dalam soal waktu, bagaimana prioritas itu penting. Dan ini tuh cukup membantu. Terima kasih Kak. Ya itu sih kayaknya. Wow, gimana nih Kak? Berarti jawabannya tadi udah terjawab nih. Banget. Banget. Oke. Boleh sebelumnya apa Kak? Halo Kak, boleh tahu namanya siapa? Halo Kak Neta. Gimana nih Kak? Kalau Kakak apa nih yang paling membekas nih? Kalau aku sih dari semuanya aku lebih konsen ke mulai aja dulu. Kan aku juga sering takut dan kayak mungkin negatifnya nanti gimana kalau misalnya cukup sebagai segala macam, tapi yang aku dapat jadi mulai dulu, mau nanti gagal, nanti ngecewain orang, tapi yang penting kita udah coba, kita udah tahu kita suka atau enggak. Bener tuh Kak, sama tuh kayak judul kita tuh Start Now. Oh iya, tadi gimana ya? Ada apa nih, kamu mau buat sesuatu Kak? Aduh, aku bawa hadiah tau. Buat yang nanya-nanya di Q&A tadi. Kira-kira tadi siapa aja nih yang ngasih pertanyaan nih biar bisa dikasih hadiah nih? Boleh Kak, pertama yang tanya bikin pertanyaan kepada Kak Haifa. Wah, aku tadi pertanyaan banyak juga.
Gak usah. Moderatornya Gak usah, yang bener-bener. Moderatornya nanti kata-kata yang bedanya. Oke, boleh. Ini hanya apa ini? Iya, karena kemudian sama masukan ya. Dan juga untuk Kak Reza, kita bisa ada sedikit apresiasi nih kebetulan buat kakak karena kakak udah mau sharing pengalaman, ilmu serta memberikan motivasi ke kita. Boleh. Boleh nih kepada Kak Reza, kita bersama untuk berdiri dulu. Dan juga kepada dosen lolos sebagai moderator sementara maju. Oke, ini dia sertifikat penghargaan buat kakak udah datang. Thank you ya kak. Ini kita bisa foto foto bersama. Sini kalian bisa yang sini. Kita juga. Iya, kalian mana? Di sana ya. Oke, terima kasih banyak Pak Iva. Terima kasih banyak Kak. Ya, Cak, waktu gak kerasa nih dari ujung acara. Udah selesai nih seminarnya. Nah, maka dari itu nih kami ucapin banyak-banyak terima kasih kepada moderator, narasumber, dan teman-teman nih yang udah berkenan hadir dari awal sampai akhir acara. Benar banget. Semoga seminar kita pada hari ini menjadi langkah pertama kalian untuk Start now. Aku Eca Dan aku Rora. Sampai ketemu di kesempatan